Shalom. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tim ibadah dan gembala Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Imamat Rajani Purwokerto mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya sapa sekali lagi shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, marilah kita merendahkan diri. Bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Mari kita datang menyembah, merendahkan diri kita, sebab Allah tak pernah mengingkari janjinya. Allah setia bahkan di saat kita pergi meninggalkan Dia. Mari kita angkat satu pujian. Allahku yang setia. Sekalipun
Tuhan yang kami puja dan sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat hati dan suara kami bersyukur memuji Engkau, sebab kasih setiamu yang memungkinkan kami ada hingga saat ini. Kasih setiamu yang menuntut langkah kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami, memberkati hamba-hambamu dan setiap jemaat yang beribadah kepadamu di tempat, di rumah mereka masing-masing. Lawatan Allah turun, hadirat Allah turun, damai sejahtera surga menyertai sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Amin. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena itu kita patut bersyukur. Kita harus bersukaria karena Allah kita adalah Allah yang baik. Mari kita datang ke hadirat-Nya sambil menyanyikan satu lagu, Datang ke Hadirat Tuhan. Karena kita harus menanggalkan setiap kesedihan yang kita rasakan dan merayakan sekalian kebaikan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat
Mari kita angkat pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara di kehidupan kita sehari-hari. Yang tak pernah dipukul di dalam hati.
terima kasih. Dikala kami memuji dan menyembah Engkau, kami pun menikmati hadirat-Mu dan sungguh bahagia. Kami percaya Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Saatnya tiba kami mau berdiam di hadapan-Mu, membuka hati dan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, sapa dan sentuhlah hati kami, berkatilah lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Pakailah hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu bagi kemuliaan-Mu sendiri. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberi kita sehat dan kita bertekun dalam beribadah kepada Dia walaupun dari rumah masing-masing, menantikan waktu yang indah dari Tuhan. Bahaya COVID-19 dienyahkan supaya kita bisa berhimpun untuk beribadah kepada-Nya. Dalam ibadah kita pagi ini, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan. Satu topik yang sungguh akrab dengan semua kehidupan kita, tetapi kita perlu dengarkan kembali. Kita buka hati kita untuk menerima teguran Tuhan, menerima dorongan dari firman Tuhan, supaya kita semakin mengalami segenap janji-janji Tuhan. Ada satu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Satu hal yang paling banyak disuruhkan oleh firman Tuhan untuk dilakukan. Tetapi hal itu paling sering dilupakan dan paling sedikit dilakukan. Apakah itu? Suatu hal yang paling banyak dan paling mudah untuk dilakukan, paling banyak untuk disuruhkan supaya kita lakukan, tapi paling sedikit dilakukan dan paling banyak dilupakan. Kira-kira apakah itu? Satu kata, namanya doa. Bahkan contoh teladan untuk doa banyak dalam firman Tuhan Alkitab. Lukisan dan perintah untuk berdoa dengan bertalu-talu banyak dalam Alkitab. Tapi konon semoga tidak dalam jemaat Tuhan di sini. Berdoa adalah paling sering dilupakan dan paling sedikit dilakukan. Jam doa kita dengan berbanding nonton TV, jam doa kita berbanding chatting lewat HP kita, doa kita berbanding hal yang lain. Katanya terlalu sedikit. Padahal Yakobus pasal 5 ayat 16b yang akan kita renungkan di pagi ini berkata, doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari jemaat Tuhan, buka Alkitabmu, Yakobus pasal yang kelima ayat 16b. Yakobus pasal 5. Saya baca sekali lagi, perhatikan Alkitabmu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Teks ini dengan perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Oleh Yakobus, hamba Tuhan Gembala Sidang Yerusalem ini menjelaskan kepada umat yang digembalakannya dan kepada kita sekalian pentingnya doa dan betapa dahsyatnya doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Saudara, saya ingin mengajak jemaat Tuhan langsung kepada teks. Dan nanti ketika pemaparan kita akan lihat konteksnya. Yang akan kita teliti dan selidiki dari kebenaran firman Allah itu, ini apakah itu doa? Satu. Yang kedua, doa siapa yang besar kuasanya? Jawabnya, doa orang benar. Yang ketiga, siapakah orang benar itu? Itu perlu pendalaman secara menyeluruh. Lalu yang keempat, harus bagaimanakah orang benar itu berdoa? Dan apa hasilnya? Andai kita paham ini secara benar, berdoa niscaya menjadi kesukaan dan gaya hidup kita. Yang pertama, apakah doa itu? Banyak sekali definisi tentang doa, dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling rumit. Tetapi intinya sebenarnya satu, supaya saudara dan saya berdoa. Bahwa doa dikatakan seseorang bagaikan tarikan nafas kehidupan orang percaya. Bahwa doa adalah ngomong-ngomong dengan Tuhan. Bahwa doa curhat dengan Allah. Bahwa doa adalah komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan. Doa adalah hubungan yang intim antara umat dengan Bapa Surgawi. Singkatnya, doa itu banyak definisi. Intinya adalah komunikasi orang percaya dengan Tuhan. Dalam pasal 5 ayat 16 bagian B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Doa berbicara kepada Allah. Doa mencurahkan isi hati, pikiran, kerinduan, angan-angan, harapan orang percaya kepada Allah. Sarananya doa. Tapi dikatakan doa orang benar. Siapakah orang benar itu? Menurut teks ini, siapakah orang benar itu? Rupanya ada ketidakharmonisan di antara jemaat, ada ketidakrukunan di antara jemaat. Entah apa cikal bakal persoalannya. Maka ayat sebelum teks ini
Yakobus berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Berarti yang dibicarakan di sini adalah doa orang benar karena mengaku dosa, menerima pembenaran dari Allah, Allah ampuni dosanya, maka dia menjadi benar di hadapan Allah. Maka dapat dirumuskan saudara, yang pertama, siapakah orang benar itu? Orang benar itu ialah orang berdosa yang telah mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, bahwa kematian Yesus di Kalvari menanggung hukuman dosa dan salahnya, maka ia beroleh pembenaran, disebut orang benar karena dibenarkan. Lalu dalam kitab Yakobus, orang yang mengaku dosanya, orang yang mengaku salahnya, menerima pengampunan, maaf dari orang yang telah kepadanya ia salah, disebut juga orang benar. Dan yang ketiga, orang benar yang dimaksud di sini adalah orang yang setelah dibenarkan menjaga hati dan hidupnya untuk berperilaku, berpikir, berkata, dan bertindak benar. Yakobus berkata, doa orang benar seperti itu, yakni orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan menerima pembenaran secara posisional akan karena imannya, dan juga yang telah menyelesaikan persoalan hidupnya dengan pihak-pihak yang dilukai. Dia minta maaf. Lalu yang ketiga, yang bertekad setelah menerima pengampunan dan maaf, yang bertekad untuk hidup benar dari sehari ke sehari di hadapan Tuhan. Doa kita sudah lihat, orang benar sudah kita lihat. Bagaimanakah seharusnya orang benar itu berdoa supaya kuasanya menjadi besar? Dikatakan dalam teks ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Yakin, saudara. Apa artinya yakin dalam konteks yang kita sudah baca ini? Saudara, yakin kita bagi dua. Yang pertama, objek yang dipercaya, dan yang kedua, orang yang meyakini itu. Pertama, bila seorang benar berdoa, dia harus yakin bahwa Allah yang kepadanya ia menghadap adalah Allah yang sanggup mengabulkan doanya. Dia harus yakin bahwa Allah yang kepadanya ia memohon, harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha sanggup. Lalu tentang itu, dia juga harus yakin bahwa Allah yang kepadanya ia memohon adalah Allah yang murah hati, yang akan mengabulkan doanya. Bagaimana kita meminta kepada seseorang tapi kita tidak yakin orang itu sanggup memenuhi permintaan kita? Kita bodoh dalam hal itu. Bagaimana kita pergi kepada seseorang memohon belas kasihnya, kita tahu dia sanggup tetapi dia sangat bengis, tidak akan mengindahkan kita, dia akan mengacuhkan kita, dia akan mengabaikan kita, sebab dia orang bengis yang tidak punya belas kasihan. Maka yakin di sini harus yakin pertama kepada Allah, objek pihak kepadanya kita memohon, bahwa Allah itu Allah yang maha sanggup, bahwa Allah itu juga Allah yang maha murah, sebab ia sesungguh-sungguhnya adalah Bapa
bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apapun yang mustahil dalam pikiran manusia. Tetapi juga Ia Bapa yang murah hati, yang lembut hatinya, yang selalu berbuat apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Lalu orang benar yang berdoa itu harus mempercayakan, yakin itu menyerahkan. Jadi ada unsur dalam keyakinan ini, ada unsur penyerahan diri. Bahwa kalau saya percaya Allah sanggup, Allah mau, jangan aku mendoa, tapi dipasrahkan. Maka Yakobus berkata, doa orang benar berdoa harus yakin bahwa Allah sanggup, Allah murah hati, tetapi juga menyerahkan yang sepenuh hati. Maka dikatakan hasilnya apa? Apa hasil doa orang benar yang berdoa dengan yakin itu? Dikatakan sangat besar kuasanya. Lalu ilustrasi sesudah teks ini dijelaskan, Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Artinya apa? Elia itu manusia. Artinya apa? Elia itu orang yang beriman kepada Allah. Lalu Elia berdoa. Apa yang didoakan Elia? Di zaman Raja Ahab, Elia berdoa supaya hujan jangan turun ke bumi. Dan betul, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Kekeringan di mana-mana. Tidak bisa menanam, maka tidak akan ada tuaian. Oleh sebab itu panceklik di mana-mana. Dan kitab Mazmur menggambarkan suasana itu. Suasana yang tak terperi. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Mengapa singa-singa muda merana kelaparan? Kekeringan di seluruh negeri. Hewan-hewan sudah mati. Tanaman tidak ada yang tumbuh. Tidak ada lagi makanan. Tetapi orang yang menaruh harap akan Tuhan selalu dapat pertolongan daripadanya. Elia adalah orang biasa, sama seperti kita, tapi dia telah sungguh-sungguh berdoa. Kata sungguh-sungguh yakin, karena yakin ditunjukkan dengan kesungguhan, bukan sekali, bukan sesaat, tapi terus-menerus memohon dan berdoa dengan penuh keyakinan supaya hujan tidak turun ke bumi, dan hujan pun tidak turun. 3 tahun 6 bulan. Berapa kali musim panen terlewatkan, krisis. Tetapi di ujung 3 tahun 6 bulan, di mana semua tidak lagi ada harapan, Elia pun berdoa kepada Allah supaya Tuhan turunkan hujan. Dan dijelaskan dalam teks-teks perjanjian lama, sungguh-sungguh nampaklah segumpal awan. Awan itu mulai makin membesar, mengandung hujan, dan hujan dicurahkan ke bumi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, hal-hal yang tidak mungkin bagi nalar kita, hal-hal yang tidak masuk akal manusia terjadi sebab Allah sanggup. Jadi doa orang benar itu menghadirkan kuasa Allah yang mustahil menjadi mungkin.
yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Yakobus sedang bertanya kepada umatnya. Tuhan sedang bertanya kepada jemaatnya. Adakah doa dengan keyakinan, hai umat yang kubenarkan oleh darahku sendiri, sehingga engkau akan mengalami segala janji-janji Tuhan bagi kehidupanmu. Kadang-kadang kita berpikir ini hanya untuk orang lain, ini hanya kisah orang lain, bukan untuk saya. Anda dan saya pun berhak mengalami mujizat kuasa dan kebesaran Tuhan lewat kuasa doa. Sebab engkau telah ditebus, darah Kristus telah menebusmu, engkaulah orang benar itu. Dan kita berjanji untuk hidup benar di hadapannya setelah kita mendapat pengampunan dari kasih karunia-Nya. Saudara, perkara yang paling mudah untuk dilakukan, yang paling banyak disuruh untuk dilakukan, tetapi yang paling jarang dikerjakan, yang paling sering dilupakan ialah doa. Kiranya jemaat ini bukan yang menjauh dari doa, bukan yang menghindar tentang waktu-waktu berteduh di hadapan Allah, berbicara kepada Bapa, bersapa dengan Tuhan lewat doa. Saya punya satu nomor WhatsApp yang setiap pagi dan setiap malam saya dapat pokok-pokok doa panjang dan banyak menyangkut perkembangan COVID-19, jumlah yang terinfeksi, jumlah yang sembuh, jumlah yang meninggal. Lalu disuruh doa untuk petugas gugus, petugas pemerintah, pusat, daerah, dan desa-desa. Orang-orang disebut, kita doakan, banyak daftarnya. Orang ini mengirim ke banyak orang, sementara dia juga terus mendoakannya. Tapi ada orang chatting setiap hari, hanya stiker doang. Chatting kemana-mana, kirim kemana-mana, stiker doang, tanpa makna. Gak ada doa. Mau makan pun lupa doa. Saya harap orang yang sudah terlibat melayani harus punya kehidupan doa. Sebab apa? Tuhan hendak mengatakan kuasa dan kemuliaan-Nya, mujizat-Nya lewat doa dan permohonan kita kepada Dia, supaya semua janji-Nya menjadi pengalaman kita, bukan hanya pengalaman orang lain, menjadi nikmat kita dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Bahkan perkara-perkara yang mustahil kita pun akan mengalaminya. Ambillah keputusan pagi ini bahwa akan selalu ada mezbah doa bagi Tuhan dalam hidupmu. Tidak perlu 2-3 orang, sendiri hampiri Tuhan, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, renungkan kebaikannya dan ucapkan kerinduanmu kepadanya. Berdoalah bagi hidupmu, keluarga besarmu, gerejamu, pelayanan, pendidikanmu, pekerjaan, bangsa dan negara ini, misi sedunia. Banyak sekali yang perlu didoakan. Adakah orang-orang yang telah dibenarkan ini melipat tangan dan berdoa kepadanya? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya. Biar jawaban Tuhan atas doa-doamu menjadi pengalamanmu mengiring Tuhan. Tuhan hendak mencurahkan kuasanya, memberkati engkau, supaya engkau mengalaminya dan menyaksikannya kepada dunia ini
bahwa Allah Bapa di surga adalah Bapamu, Bapa terbaik sedunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang ringkas dan singkat. Tapi kami terima pesan dari kehendak Allah supaya kami membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Satu kegiatan yang paling mudah dilakukan, yang paling banyak disuruhkan oleh Alkitab untuk kami kerjakan, tetapi yang paling sering diabaikan, yang paling sedikit dilakukan. Ampuni kami Tuhan. Bagaimana mungkin kami disebut anak yang baik dan berbakti pada Bapa Surgawi kalau kami menjauh daripada-Mu, tidak mau berkomunikasi dengan-Mu, seperti kami orang tua di dalam dunia ini merindukan suara anak-anak kami. Demikian kami mengerti dari Alkitab firman-Mu bahwa Allah Bapa merindukan sapaan anak-anaknya. Dan kepada kami Engkau sediakan segala berkat. Firman-Mu berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan tolonglah kami supaya kami membangun mezbah doa pribadi, membangun mezbah doa keluarga. Doa menjadi nikmat kami, bagaikan nafas kehidupan kami. Ya Bapa, tolong jemaat-Mu sekalian dan setiap orang beriman kepada-Mu, supaya kami menjadi umat yang gemar berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangkit berdiri. Sebagaimana Yesus Kristus mengajar para murid-Nya berdoa, demikianlah kita berdoa kepadanya saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam surga, saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami, dan biarlah curahkan berkat atas kami sekalian. Karena itu jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu, Tuhan memberkati engkau dan seisi rumah-Mu, Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan-Mu, Tuhan memberkati engkau di jalan dan di dalam pembaringan-Mu. Dari timur, barat, utara, selatan, kiranya kebajikan Tuhan tertuju kepadamu. Pulanglah dengan berkat yang engkau sudah aminkan. Sebab kasih Allah pencipta langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau. Dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rahmat Tuhan, rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.